aksesibilitas yang tak terbatas. Mungkin itu adalah satu kalimat yang bisa menggambarkan kondisi kita pada zaman saat ini. Zaman atau era yang kita bisa sebut sebagai era globalisasi yang menawarkan segala kemudahan dalam bidang yang kita temui, seperti komunikasi, bidang transportasi, bidang pendidikan, dan hal yang lainnya. Akan tetapi, suatu hal yang baik tentunya tidak akan luput dari yang namanya kekurangan atau keburukan, tak terkecuali dengan yang namanya globalisasi itu sendiri. Maka di sini kami kelompok 4 akan mengajak kalian, penonton semuanya, untuk mengenal lebih dalam tentang yang namanya globalisasi dengan mengangkat judul Ancaman Globalisasi pada Identitas Nasional. Apa itu globalisasi dan bagaimana sih globalisasi bisa berkembang di Indonesia? Globalisasi ditandai dengan pemudaran batas-batas jelas dalam negara, didorong oleh sains, sistem, dan society, dan terjadi ketika interdependence pada skala global meningkat. Globalisasi di Indonesia berkembang melalui 4 tahapan utama, dimulai dari ketergantungan ekonomi dalam skala global, kemudian disusul dengan fenomena penetration Pasifik, perkembangan dalam bidang iptek dan sistem edukasi, kemunculan internet, dan pemberlakuan pasar bebas oleh ASEAN pada tahun 2015. Perkembangan zaman menuntut juga perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya globalisasi. Di Indonesia sendiri, pendidikan globalisasi telah ada sejak bangku kelas 6 SD. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah untuk mencegah lunturnya nilai-nilai bangsa. Sesuatu yang mengarah pada perkembangan tidak selalu memberikan dampak baik. Hal tersebut harus kita telah. Salah satunya globalisasi. Globalisasi sendiri memiliki 2 aspek, yaitu keuntungan dan kerugian di dalamnya. Keuntungan dari globalisasi yang pertama adalah perubahan tata nilai dan sikap bagi masyarakat dari yang irasional menuju rasional. Yang berikutnya adalah perkembangan teknologi. Pada saat globalisasi ini, banyak sekali perkembangan teknologi yang hadir di dunia ini. Kekurangan dari globalisasi yang pertama adalah mudahnya paham luar masuk ke Indonesia. Yang kedua, bisa mengancam lunturnya identitas nasional. Di tengah pesatnya perkembangan arus globalisasi, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga jati diri dan identitas nasional bangsa Indonesia. Untuk menghindari pudara identitas nasional, perlu bagi kita untuk senantiasa menyikapi globalisasi secara bijak. Upaya lain untuk menjaga identitas nasional adalah dengan selalu mengingat Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Kita juga perlu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dalam diri kita dengan menghormati logo-logo negara, mencintai produk lokal, juga mempelajari lebih dalam lagi kebudayaan-kebudayaan yang beragam yang ada di Indonesia. Bahkan, kita juga dapat menjadikan globalisasi sebagai wadah dari kita memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang beragam ke dunia internasional. Lunturnya identitas nasional bangsa Indonesia pada saat ini dilatar belakangi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam segi internal dapat diindikasikan melalui yang pertama adanya pemrosesan nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, serta yang kedua nilai-nilai dan sikap sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa belum dijadikan acuan dalam perilaku dan bersikap di kehidupan sehari-hari. Kemudian beralih ke faktor eksternal dapat diindikasikan melalui 2 hal pula, yaitu yang pertama adanya hedonisme yang diiringi dengan banyaknya produk dan budaya asing yang masuk ke dalam negeri menggerus rasa nasionalisme generasi muda, dan yang kedua adanya keterbatasan akses generasi muda terhadap pelestarian budaya dan bahasa daerah yang tidak terakomodasi melalui lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, maupun melalui lembaga pendidikan. Setelah menyimak penjelasan di atas, tentunya kita bisa diarahkan bersikap tentang globalisasi ini tentunya. Globalisasi yang membawa gelombang neo-imperialisme dan neo-kolonialisme yang siap menerjang kita kapanpun. Maka kita harus bersikap dengan benar, bukan hanya belajar bahasa, melestarikan bahasa kita, bukan hanya menjaga pakaian adat kita, tapi kita juga harus melihat ke belakang, melihat sejarah kita, bagaimana pendahulu kita untuk bangsa, untuk identitas bangsa kita ini. Akan tetapi, kenapa kita? Karena kita adalah mahasiswa, kita adalah generasi emas bangsa Indonesia.